Desa Kota Baru ya. Nah, kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2 ya. Ibu-ibu udah pada hadir semua ini. Kayaknya masih ada yang kurang. Dari kelompok yang kita tentukan ini ada 25 orang. Nah ini sepertinya masih ada kurang-kurang 2-3 orang, ya nggak apa-apa, kita bisa tetap melanjutkan kegiatan ini. Nanti teman-temannya yang belum berkesempatan hadir pada siang hari ini ya, bisa diingatkan temannya agar mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di bulan berikutnya. Atau nanti akan saya kunjungi ibu-ibu yang tidak kesempatan, yang belum sempat hadir ya. Yang belum masuk Bu, tolong masuk dulu, duduknya dirapikan ya. Agak digeser sini Bu, lagi Bu, apanya Bu, duduknya supaya kelihatan rapi ya gitu. Oke ibu-ibu, kita mulai saja pertemuan kita pada siang hari ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mau tanya dulu nih kabarnya ibu-ibu semua yang ada di sini yang berkesempatan hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kira-kira gimana kabarnya Bu? Sehat? Oh sehat, ya sehat dong tentunya ya. Tentunya kita harus menjaga kesehatan agar badan kita lebih fit, dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, dan hari-hari juga kita akan lebih berbahagia ke depan. Ya ibu-ibu, sebelumnya saya mau tanya ini sama ibu-ibu nih, ada yang masih ingat enggak dengan materi yang sudah kita sampaikan di bulan yang lalu? Kira-kira materi apa sih yang ibu ingat dari penyampaian saya yang kemarin itu ya, terkait dengan tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, di situ banyak materinya yang bisa ibu serap, bisa ibu ambil ilmunya dan bisa diterapkan di rumah dan dipraktekkan kepada anaknya dan suaminya ya. Yang kemarin itu ibu ya, kita ada, sebentar ya, saya lihat laptop dulu Bu ya. Nah itu kita menjadi orang tua yang lebih baik ya. Tentunya memang ibu-ibu di sini sudah baik-baik menjadi orang tua, dan akan ditingkatkan lagi menjadi yang lebih baik agar menjadi panutan kepada anak-anaknya, dan anak-anak tersebut dapat mengikuti sikap dan perilaku ibu-ibu yang baik tadi. Jadi ketika anak kita baik, kita akan senang, akan bahagia Bu ya. Dan bahagia melihat anak kita sukses dalam pendidikan, bahagia melihat anak kita sukses dalam karirnya, bahagia kita melihat anak kita sukses dalam rumah tangganya, menjalani kehidupan yang dengan harmonis ya. Itu kemudian kira-kira nih Bu ya, di dalam menerapkan itu gitu kan, tentu ada namanya itu sikap dan perilaku orang tua, harus mempunyai konsep diri atau konsep berpikiran yang selalu positif kepada anak kita dan kepada keluarga kita. Nah itu di dalam konsep yang seperti itu, tentulah kadang-kadang ada namanya yang tidak bisa kita terapkan dengan sesuai dengan yang materi ini. Memang teori kadang-kadang dalam praktiknya itu agak tidak bisa berjalan seiring, tapi masih bisa kita gabungkan teori dan praktek itu seperti itu Bu. Ibu-ibu sudah paham lah tentunya yang seperti itu.
eh, dalam hal ini Bu, saya mau coba membangunkan kembali ingatan ibu-ibu. Kira-kira dalam eh, beberapa bulan terakhir atau 1 tahun belakangan atau beberapa tahun yang lalu lah, apa sih yang bisa mungkin yang ibu-ibu masih ingat, hal-hal apa yang bisa ibu ingat eh, terhadap anak tersebut yang bisa kita banggakan atau membuat kita bahagia gitu. Tentu dalam anaknya ibu itu beberapa orang anak ibu, mungkin ada yang 2 orang, ada yang 3 orang kan anaknya ibu. Uh, Mungkin ibu bisa mengingat hal-hal apa yang bisa membuat membahagiakan orang tua. Nah itu ibu Susi. Nah ibu Susi kira-kira apa Bu yang bisa yang ibu hal apa yang ibu ingat gitu terhadap anak ibu yang bisa membuat ibu bahagia, tersenyum dan mau bisa kita banggakan terhadap keluarga besar, terhadap orang lain. Mana? Oh iya, dia berprestasi di sekolah, mampu juara dan mendapatkan beasiswa. Wah luar biasa anak ibu ini. Berarti itu berkat didikan orang tua di rumah dan berkat didikan uh, guru juga di sekolah, peran guru juga di sekolah, kemudian peran lingkungan juga. Dia mampu berhasil dalam studinya dan mendapatkan beasiswa, otomatis itu akan membuatnya ibu bangga ya. Apalagi dapat beasiswa kan dapat keringanan ini Bu ya, keringanan biaya ya. Oh iya, itu berarti hal-hal yang baik itu bisa membuat kita tersenyum dan mampu memotivasi itu membuat kita lebih bergairah lagi, bersemangat lagi Bu dalam menjalani kehidupan kita ya. Nah itu satu, itu baru anak ibu yang satu. Anak ibu ada berapa? Ada 3. Wah ada 3. Yang kedua Bu, kira-kira anaknya ibu itu anaknya nomor berapa tadi? Anak yang nomor 1 ya. Anak yang nomor 2? Oh anak yang nomor 2 katanya Ibu Susi ini, ibu-ibu ya sekalian ya, mungkin ibu bisa mendengarkan lebih secara seksama, mungkin ibu-ibu tahu juga karena memang bertetanggaan dengan ibu ini. Hal yang membuat ibu itu bahagia, satu anaknya mendapatkan prestasi di sekolah ya, kemudian dapat beasiswa, itu yang pertama. Dan anak yang kedua itu katanya suka membantu orang, membantu temannya sendiri ya. Dia mengumpulkan uang jajannya ketika ada teman yang membutuhkan ya, dikasih uang jajannya itu Bu, dibongkar, ditolong kawannya. Nah saya rasa ini jiwa sosial sang anak ini udah ini ya, udah tinggi ya yang seperti itu Bu ya, mau menolong temannya pakai uang tabungan. Itu saya rasa satu hal yang sangat luar biasa lah ya. Mungkin ibu-ibu juga Bu bisa coba nanti bagaimana sih caranya. Nah coba tanya kisi-kisinya aja sama Ibu Susi ini kayak mana. Selain dari yang apa yang sudah kita ajarkan dari sini nih, materinya banyak nih Bu di sini. Nah ini ada materinya, ini akan yang kita apa nanti kita lanjutkan ya, sesuai langkah-langkah yang sudah ada di sini, bertahap itu akan kita sampaikan kepada ibu-ibu ya, agar nanti juga bisa anaknya sukses di sekolah seperti apa, bagaimana cara mempersiapkan anak di usia dini untuk menghadapi ke jenjang berikutnya ya, bagaimana kita tidak melakukan kekerasan terhadap anak ya. Banyak ada di sini Bu nanti. Nah yang kita ajarkan kemarin itu juga sudah ada, mungkin ada juga yang belum mempraktekkan, cuma saya yakin lah belum ada yang mempraktekkan, hanya mendengar saja kan Bu. Tapi ke depan mohonlah dipraktekkan karena ini sangat berguna. Saya pribadi saja sudah mulai mempraktekannya di rumah ya begitu, karena saya rasa ilmunya ini sangat bermanfaat Bu. Nah ketika kita sedang mengalami kekacauan pikiran, mungkin sedang dalam banyak permasalahan ya, sang anak mungkin dapat memberikan hiburan terhadap kita dan hal-hal yang baik yang sudah dikerjakan oleh sang anak. Dia mau membantu kita
tanpa harus disuruh, tanpa harus kita bersuara lebih agak keras nadanya, gitu kan, dengan lemah lembut anak-anak kita menolong kita. Saya rasa itu sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai orang tua, ya Bu ya. Jadi itu hal-hal yang baik yang kita ingat dari orang tua, ya, dari anak sebagai kita orang tua, untuk lebih mengeratkan kasih sayang kita. Dan saya yakin juga Bu, kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah luntur terhadap anak Bu. Cuman untuk mempereratnya itu harus kita pupuk, ya. Kita pupuk di setiap saat agar kasih sayang itu semakin kuat dan semakin erat. Begitu juga sang anak kepada kita, ya. Jadi itu sedikit ulasan tentang bagaimana caranya melihat atau mengingat hal-hal yang baik yang terjadi pada anak kita, yang berdampak juga kepada kita sebagai orang tua, ya, akan lebih membuat kita bergairah, lebih memotivasi kita dalam melakukan atau menjalani proses kehidupan ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam topik ini. Saya berkesempatan membahas mengingat hal-hal yang baik yang dilakukan anak kepada orang tua di dalam modul 1 ini, yaitu di PPA, ya, pengasuhan dan peningkatan anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang.